إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين ومصنف المخلصين خصوصا إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبوي أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاءوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang mereka tulis, baik untuk kehidupan dunia kita maupun nanti di akhirat kelak. Alhamdulillah kita sudah sampai surah Ali Imran juz yang keempat. Kemarin 160 ayat 160, sekarang kita masuk ke ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lamma fuqidat qatifatun hamra. Ayat berikut ini turun ketika fuqidat qatifatun hamra, sebuah selimut atau permadani merah hilang. Yauma Badrin, pada hari perang Badar. Faqala ba'dun nas, maka kemudian sebagian orang berkata, la'allan nabi akhadaha, sepertinya yang mengambil adalah Kanjeng Nabi. Jadi perang Badar ini orang muslim menang. Nah, setelah menang perang itu ada namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang.
Karena orang-orang musuh-musuh kan pada lari. Nah, lari itu kan meninggalkan ya barang-barang. Nah, ini dikumpulkan, itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini nanti dibagi. Ya, pada konteks zamannya Kanjeng Nabi, yang membagi itu adalah Kanjeng Nabi sendiri. Nah, ini ada selimut atau selendang merah yang bagus. Ya, setelah dikumpulkan itu hilang. Nah, kemudian sebagian orang mengatakan mungkin yang mengambil Nabi, dicurigai Nabi. Maka ayat ini turun. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa ma kana lan ora ono ma yang bagi tegese ora patut, tidak pantas linabiyyin bagi seorang nabi ayyaghulla yento khianat. Al-ghul niku sebenarnya napa? Semacam mencuri tapi di tengah keramaian. Jadi banyak orang, kemudian dia ya cari-cari kesempatan untuk ngambil. Ini gitu. Tidak pantas Kanjeng Nabi itu ayyaghulla. Niki tuduhan nggih, Nabi tidak melakukan hal tersebut. Cuma ada yang menuduh. Ayyaghulla khianat yakhunu tegese khianat fil ghanimah ing dalem jarahan atau harta rampasan perang tadi niku. Fala tahunnu bihi dzalika. Maka kamu jangan berprasangka, ojo suudzon. Jangan kamu berprasangka kepada Kanjeng Nabi dzalika dengan hal tersebut. Wa fi qiraatin bil bina'i lil maf'ul, dan dalam satu riwayat ya dibaca sebagai bina maf'ul, ai maksudnya adalah yunsaba ilal ghulul, dinisbatkan kepada al-ghulul, khianat. Kalau dibaca sebagai bina maf'ul berarti yughalla, ayyughalla. Kalau kita ayyaghalla. Ini namanya harta rampasan perang ini sesuatu yang menggiurkan, memang banyak. Bahkan dalam Sahih Muslim itu, Sahih Muslim di bab sifat-sifat Khawarij. Khawarij ini tidak ada pada zaman Nabi, belum ada. Cuma ciri-ciri ini akan ada model macam itu sudah ada. Dan niku enten habis perang Kanjeng Nabi niki membagi-bagikan harta rampasan perang. Nah, dalam riwayat Muslim itu diceritakan seciri-cirinya. Nah, niki makanya kita juga hati-hati. Ada orang pakai jubah, pakai surban, isbal gitu. Isbal niku napa? Pakaiannya tidak melewati dengkul, mata kaki kok dengkul. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah i'adil. Wahai Rasulullah, mbok yo jenengan berbuat adil. Nah, Kanjeng Nabi disuruh adil. Lah siapa yang enggak adil? Ya, Nabi disuruh adil. Lah, ada sahabat kalau saya tidak salah niku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika disuruh adil gitu kemudian dawuh celaka awakmu. Ya, kalau Nabi tidak adil, siapa yang lebih adil? Nah, akhirnya Umar bin Khattab ini kan marah, Rasulullah kok digitukan, kok kurang ajar gitu. Ya Rasulullah, izinkan saya tak pateni wong ini. Kok kurang ajar? Nah, Rasulullah jangan, nanti akan datang ya model-model kayak gini ini. Katanya Rasulullah napa? Shaimun nahr, qaimul lail, hafizul Quran. Orangnya nih kalau siang ya puasa, kalau malam ya tahajud, ya hafal Quran. Tetapi pemahaman agamanya tidak melewati leher. Gitu kayak kalau nggak salah semacam itu substansinya. Artinya apa?
gak paham agama. Nah, sehingga mereka ini mudah mengkafirkan orang. Nah, kemudian ini sama para ulama ketika menjelaskan hadis ini di Sahih Muslim dimasukkan tentang bab sifat khawarij, bab sifatil khawarij. Bab yang menjelaskan sifat-sifatnya orang khawarij. Orang khawarij itu ya ciri-cirinya seneng ngafir ngomong, gampang mengkafirkan orang. Sekarang ada sih ngelihat saudaranya sama muslim gak cocok sama dia, oh ini syirik gitu, oh ini bid'ah. Nah, itu salah satu sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Dalam hadis lain dikatakan kamu kalau sholat di samping orang model kayak gini, kamu akan merasa apa ya bahasanya, merasa minder karena penampakannya jubah surban. Ya, ini bukan mengatakan jubah dan surban itu tidak baik, itu baik. Cuma Nabi memang sudah mengatakan ada yang model kayak gitu. Ini sifat khawarij. Karena tadi ini merasa Rasulullah tidak adil. Nah, makanya nanti ketika zaman Sayyidina Ali, ketika terjadi konflik dengan sahabat Muawiyah, orang-orang Khawarij ini kan tadinya kelompoknya Sayyidina Ali, tapi kemudian dia keluar, Sayyidina Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan. Dalilnya apa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum yang patut untuk diterapkan kecuali hukumnya Allah. Nah, dia menuduh Sayyidina Ali dan Muawiyah ini tidak melaksanakan hukum Allah, maka dituduh kafir. Nah, coba Sayyidina Ali sahabat, Muawiyah dituduh kafir. Apa kata Sayyidina Ali dengan ucapannya semacam itu? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar. Kalimatnya itu benar gimana maksudnya? Memang tidak ada hukum yang patut untuk diterapkan kecuali hukumnya Allah. Ini kok benar. Ya, tapi yuridu biha batil, katanya Sayyidina Ali, tapi tujuannya orang ini batil. Di zaman sekarang ya ada yang model kayak gini. Misalkan dia mengatakan apa? Gak pakai madhab-madhaban, ngapain belajar kitab kuning? Cukup kembali ke Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis. Nah, ini ucapannya benar. Kalau beragama itu kembali ke Quran dan hadis. Tapi coba kalau kita apa-apa disuruh kembali ke Quran kayak gini langsung, gak ngerti, moco aja salah-salah. Bahkan orang Arab, jangan dikira orang Arab itu semuanya ngerti tafsir kayak gitu, buatan. Kadang nahwu sorofe salah. Nah, mau kembali ke Quran dan hadis bagaimana? Nah, maka fahami diri kita itu gak paham, maka kita mengikuti yang faham. Contohnya kalau di Indonesia mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti madhab Syafi'i. Mengikuti madhab Syafi'i itu bukan berarti kita tidak pakai Quran dan hadis, itu pakai Quran dan hadis. Kita mengikuti Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Hayul madhab madhaba ilaihi, condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Madhaba ila Syafi'i, condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya kembali ke Quran dan hadis. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan gak pakai madhab-madhaban, cukup kembali ke Quran dan hadis. Nah, coba tanya sama orang itu satu pendapat. Ya, metu pendapatnya dia. Ketika dia menyatakan pendapat, ya itu namanya madhab. Akhirnya dia bagian madhab sendiri. Nah, gitu loh. Jadi ciri-cirinya yang semacam itu adalah ya gampang menyalahkan, gampang mengkafirkan, gampang bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Ada orang bawa keris, oh itu syirik. Kenapa kok bawa keris itu syirik? Ya karena dia membutuhkan keris itu kemana-mana.
Dong kita kemana-mana juga bawa handphone kok. Masa handphone ya dikirain syirik. Kita butuh sama HP ya. Dia go HP. Apa-apa ya tahu HP. Masa syirik. Jadi harus ditafsir dulu, dirinci. Jangan gampang mensyirik-syirikan orang, mengkafir-kafirkan orang. Tahlilan bid'ah. Yasinan bid'ah. Masalahnya lek ono yasinan, yakin enggak maca Quran ya? Ya. Di kampung-kampung kalau enggak ada yasinan loh. Yakin lah, banyak yang banyak yang tidak baca Al-Qur'an. Jadi baca yasinan itu mending timbang blas enggak baca Al-Qur'an. Tapi dibid'ahkan. Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul, dan barang siapa yang khianat. Atau tadi niku nggih, ya gulul niku sebenarnya tadi itu mencuri di keramaian. Dia cari kesempatan untuk mencuri. Ya'ti, maka dia akan datang bima ghalla yaumal qiyamah, dengan apa yang dia curi atau dia khianati pada hari kiamat. Hamilan ya. Lahu hamilan, hali nanggung atau membawa, lahu bagi orang tersebut, ala unukihi, di atas lehernya mereka. Jadi barang yang dicuri tadi itu, yang dihianati, nanti di hari kiamat akan ada di lehernya. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian diwafatkan setiap jiwa. Al-ghal maksudnya di sini adalah orang yang khianat tadi, ghairuhu dan lain sebagainya. Jazaa ya, karena balas maka sabat atas apa yang telah dia lakukan. Amilat maksudnya adalah yang telah dia lakukan. Wahum, dan mereka la yudlamun, tidak akan dizalimi syai'an, dengan sesuatu. Tidak dizalimi ini maksudnya apa? Dia mendapatkan balasan sesuai dengan porsinya. Ya. Jadi nanti di akhirat sesuai dengan porsinya. Balasannya khianat itu apa? Ya porsinya segitu. Ya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Bismillah. Ya, jadi ini Al-Quran sendiri menyatakan semacam itu. Ya, pada saat itu Rasulullah sudah ada yang mensuudzoni, ya, berburuk sangka, mencuri barang mewah. Nah sekarang ya banyak ya, para alim ulama nih, penerusnya para nabi, ya para alim ulama itu dicurigai macam-macam. Dicurigai macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Afaman ittaba'a, apa kemudian afaman, apakah ya, orang ittaba'a yang mengikuti ridwanallah, keridwan Allah, fa'ata'a wa lam yaghulla, maksudnya adalah orang yang taat dan tidak berkhianat. Kaman ba'a, kaman seperti orang, ba'a yang balik, roja'a tegese balik, bisa khatin dengan kemurkaan minallah dari Allah Ta'ala, limaksiatihi karena kemaksiatan kepada Allah, wa ghululihi dan karena khianatnya orang tersebut. Apakah sama orang yang mencari ridhonya Allah dengan orang yang melaksanakan hal-hal yang dimurkai sama Allah karena dia bermaksiat? Wa ma'wahum, adapun tempatnya orang tersebut itu adalah jahannam, adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, saele-eleke nggon balik, sejelek-jeleknya tempat kembali. Al marji'u hiya, yaitu tempat kembalinya, hiya yaitu jahannam. La, kan tadi pertanyaan nih kan, ora podo, apakah sama orang yang mengejar atau mengikuti keridhaan Allah dengan orang yang balik dengan kemurkaan Allah? Padahal orang yang dimurkai Allah niku pasti mendapatkan tempat di neraka jahanam. La, enggak sama. Hum, adapun orang yang mencari ridha Allah niku darajat, mereka napa? Bagi mereka ada derajat-derajat. Ai ashabu darajat, maksudnya adalah mereka memiliki derajat-derajat indallah, di sisi Allah.
Ai tegese mukhtaliful manazil. Mukhtaliful manazil. Ya, mereka berbeda-beda al manazil panggonane. Ya. Beda tempatnya. Orang yang mendapatkan kemurkaan Allah dan orang yang mendapatkan keridhaan Allah tentu beda. Beda tempat, beda manazil. Manazil jamak min manzilah. Wah niki dulu aliran-aliran Islam gitu terjadi perbedaan pendapat niki. Misalkan Mu'tazilah. Ya Mu'tazilah niku ya nyerempet orang-orang liberal yang sekarang niku. Itu mereka berpendapat apa? Al-manzilah bainal manzilatain. Ada satu tempat di antara dua tempat. Maksudnya apa? Kalau kita kan pemahaman kita ya ono surga, ono neraka wis iku. Tapi kalau Mu'tazilah mboten. Ada satu tempat di antara dua tempat tersebut. Siapa itu? Siapa yang menempati di sana? Karena Mu'tazilah menghukumi orang muslim yang melakukan dosa besar. Nah, tempatnya di situ. Niki Mu'tazilah nggih, bukan akidah kita niki. Mu'tazilah semacam itu. Jadi ada perbedaan manazil tempat. Falimanit taba'a ridwanahu atsawabu. Maka bagi orang yang mengikuti keridhaan Allah atsawab, mereka mendapatkan pahala. Wa liman ba'a bisakhatihi al-iqab. Dan barang siapa yang kembali dengan kemurkaan Allah al-iqab, mereka mendapatkan siksa. Ya, jadi di surga, di neraka itu pun nanti ada tingkatannya. Ada level-levelnya. Makanya surga ini ada macam-macam, ada Firdaus. Ya. Ada surga An-Naim. Neraka juga demikian, ada Jahannam, ada neraka Wel, dan lain sebagainya. Nah, penduduk surga dan penduduk neraka di akhirat nanti bisa ngobrol. Ngobrolnya ya apa? Katanya tempatnya beda. Ya wong di dunia aja kita sama orang Amerika iso ngobrol kok. Pakai WhatsApp ya. Kan bisa kan? Ya di akhirat juga demikian. Orang surga dan orang neraka bisa ngobrol. Loh kok iso ngomong kayak ngono? Ya di Al-Qur'an. Ya nanti ada orang-orang penduduk neraka niku tanya ke ahli surga. Orang surga nggih, penduduk surga niki bertanya ke orang-orang neraka. Ma salakakum fi saqar? Penduduk neraka, kok iso iku lho awakmu masuk ke neraka Saqar? Jadi ada neraka namanya neraka Saqar. Dialog pakai HP pakai video call. Masalakakum fi saqar? Awakmu kok iso mlebu neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Nggih, aku biyen mlebu neraka Saqar ini, saya masuk neraka Saqar ini satu. Lam nakum minal musallin. Saya tidak termasuk orang-orang yang menjalankan salat. Wong sing enggak salat nanti ada yang masuk ke neraka Saqar. Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Biyen aku yang medit, tidak berbagi kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya, masalah bisa berkolom muslimin. Wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dulu saya sering kumpul-kumpul untuk ngomong sing elek-elek. Ya, kumpul untuk ngomong sing elek-elek. Ya kalau zaman sekarang mah WhatsApp grup, gawe grup untuk ngelek-ngelek, untuk ngomong sesuatu yang jelek. Nah, padha ae. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami masuk neraka Saqar karena dulu kami juga mendustakan agama ini. Nah, 4 nglakoni iki mlebu neraka Saqar. Nah niki sudah ada infonya. Maka jangan lakukan 4 hal ini supaya masuk surga.
Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sampun gini. Wallahu basirun bima ya'lamun. Wallahu lan utawi Allah niku basirun zat kang maha ningali bima kelawan barang ya'maluna kang ngamalno sapa wong kabeh. Fayujazihim maka bales sapa Allah him ing wong mau kabeh bihi kelawan barang. Allah itu maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan, maka karena Allah melihat, Allah mengetahui, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna lan teman-teman wis maringi nikmat sapa Allah 'alal mu'minina ing atase wong kang mukmin. Idz ba'atsa takalane ngutus sapa Allah fihim ing dalem wong mukmin rasulan ing utusan ing rasul min anfusihim saking anfusihim saking napa awake wong mukmin ai arabian tegese iki sing dimaksud wong Arab mislahum kaya wong Arab. Jadi sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang mukmin berupa diturunkannya Rasul. Coba kalau gak ada Rasul, betul-betul kita gak ngerti apa-apa ini. Kita tidak kenal Allah, gak tahu informasi macam-macam nih. Dan untungnya Rasul ini adalah jenis dari jenis kamu. Nah di sini, tafsir Jalalain mengartikan orang Arab. Jadi kalau gitu mukhatabnya niki adalah ahli Mekah, orang Arab, orang Arab yang bersyukur Allah menurunkan Rasul dari kalangan kamu. Liyafhamu anhu agar mereka memahami dari utusan tersebut. Wa yashrafu bihi dan agar mereka memuliakan Rasul tersebut. La malakan wala ajamiyan. Yang diturunkan itu bukan malaikat, juga bukan orang non Arab, ajam. Ajam niku non Arab. Coba kalau orang Arab tapi nabinya dari wong Indonesia, wong Jawa. Gak ngerti bahasanya. Mana bisa paham? Ya. Dan itu adalah kenikmatan. Yatlu alaihim ayatihi kang moco membacakan siapa Rasul tersebut alaihim kepada mereka membacakan apa ayatihi piro-piro ayati Allah ay Al-Quran tegesi Al-Quran yang mana Rasul utusan ini ya mengabarkan membacakan Al-Quran kepada kita. Wa yuzakihim dan nabi tersebut, Rasul tersebut mensucikan mereka. Yutahhiruhum minadz-dzunub, maksudnya adalah mensucikan mereka dari dosa-dosa. Wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhum dan nabi tersebut juga mengajarkan kepada orang-orang mukmin tersebut al-kitabah kitab Al-Qur'an, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Wal hikmata dan juga hikmah, as-sunnata maksudnya di sini adalah sunnah hadis Nabi. Ya. Jadi itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau gak ada Nabi, kita gak ngerti Al-Quran, kita gak ngerti dosa, gak ngerti aturan. Wa in kanu min qabl wa in lanstuhune mukhaffafatun ay innahum. Lafaz ini dibaca mukhaffaf. Maksudnya adalah innahum dan sesungguhnya mereka kanu min qabl kanu iku ana min qabl saking sadurunge ay qabla ba'sihi tegese sadurunge diutusé Kanjeng Nabi. La fi dhalalim mubin. Ikut teman-teman ing dalem dhalalim mubin kesesatan sing jelas. Bayinin tegese kang jelas. Ya, sebelum Nabi diutus mereka benar-benar berada dalam kesesatan. Gak sesat ya apa?
punya anak perempuan, mereka malu akhirnya dikubur hidup-hidup, dibunuh. Sesat banget nih. Ya. Bikin roti dibentuk sebagai berhala, dia yang bikin, dia yang bentuk, disembah. Nah, begitu mereka lapar, gak ada makanan, ya berhalanya yang dimakan. Nah ini kan sesat sekali. Nah, makanya kemarin yang saya ceritakan nih, kemarin lihat salah satu tayangan negara jauh sana yang bukan non muslim, mereka merayakan hari rayanya gimana caranya? Dengan bermandikan tai sapi. Nah, enten nih, sebagai bentuk perayaan kelahiran dewa mereka tai sapi dikumpulkan, kemudian dibuat dibuat loloran, dibuat mandi dan sebagainya. Makanya kita bersyukur atas kenikmatan iman. Nah, kita tahu iman ini ya berkat kanjeng Nabi. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Awalamma awalamma ana ta tak kalani asobatkum ngenani ing sira kabeh musibatun apa musibah bi Uhudin kelawan ing perang Uhud bi qatli sab'ina minkum kelawan matine 70 wong minkum saking sira kabeh. Qad asabtum mislaiha, qad asabtum kang teman-teman wis ngenani sira kabeh mislaiha ing 72 ha musibah bibadrin kelawan perang Badar biqatli sab'ina kelawan matine 70 wa asri sab'ina lan menawan 70 minhum dari orang kafir. Kultum maka ngucap sapa sira kabeh muta'ajjibina ya hale takjub heran anna saking endi-endi min aina lana tegese min aina lana tegese ana endi iku kedue kita hadza utawi iki al khidlanu tegese kehinaan wa nahnu lan utawi kita iku muslimuna wong kang Islam wa Rasulullah lan kanjeng Nabi lan utusane Allah fina ing dalem kita wal jumlah al akhirah adapun jumlah sing terakhir niki yaitu Rasulullah fina iku mahallul istifham al inkari adalah panggonane napa istifham al inkari ya. Jumlah istifham al inkari, pertanyaan untuk mengingkari. Bagaimana kamu ketika ditimpa musibah di Uhud? Musibahnya adalah terbunuhnya 70 orang muslim. Padahal qad asabtum mislaiha, padahal kamu telah memberikan musibah 2 kali lipat ketika perang Badar kepada orang-orang kafir. Kok bisa lo kamu ngomong anna hadza? Kok iso koyok dari mana kehinaan ini? Ya. Min aina lana hadzal khidlan? Dari mana? Jadi merasa terhina. Kalah kemudian sampai 70 orang mati. Nah, kemudian merasa ini penghinaan besar. Wa nahnu muslimun padahal kita Islam, wa Rasulullah fina padahal kita punya nabi. Sama Allah diperingatkan, kamu dulu juga kepada orang-orang Badar niku, orang-orang kafir, kamu 2 kali lipat. Kamu membunuh 70 orang, terus 70 juga kamu tawan. Qul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad lahum kepada orang yang berkata demikian. Maksudnya mukhatabnya niki yang
orang keduanya niki adalah orang-orang muslim. Huwa min inda anfusikum, hal tersebut tidak lain karena kalian sendiri. Kehinaan tersebut karena kekalahan tersebut, matinya 70 dari kalangan kalian itu karena kalian sendiri. Li'annakum taraktumul markas fakhudiltum, karena kalian meninggalkan markas ya, fakhudiltum, maka kemudian napa? Kalian terhina, mendapatkan kehinaan. Jadi jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan Rasulullah. Yang melaksanakan kamu gak nuruti perintah. Nah, kok kemudian kamu merasa terhina dengan kekalahan ahli ini? Maka diingatkan. Nah, kenapa sih kok tema Uhud, perang Badar ini diulang-ulang ya? Atau secara umum deh kita tanya. Kenapa sih Al-Qur'an itu kok kadang menciptakan beberapa kisah berkali-kali? Waktu surah Al-Baqarah yang dikaji itu ya Bani Israel, Yahudi. Nah ini di akhir-akhir surah Ali Imran yang diceritakan apa? Tentang perang Uhud. Ya, faedahnya banyak. Di antaranya adalah karena kejadian ini penting dan banyak terjadi di kita, maka diingatkan. Nah, ini kan kayak orang yang ikut perang Uhud kan menolak takdir. Ya, orang-orang munafik, coba kalian ya orang-orang Islam gak usah perang. Ya mesti jeurit lunggu-lunggu kan aku. Nah ini sampai sekarang terjadi sama kita. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan musibah, aku salah apa toh? Aku sholat, ya ngaji pisan, tapi kok jek ngene, sama seperti ini. Nah, maka pengulangan semacam ini tidak lain agar kita mengambil hikmah, karena hal yang semacam ini sering terjadi pada kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha astuhuni Allah ala kulli syai'in, ing atase saben-saben suci-wici iku qadirun, tegese zat kang maha mampu. Wa minhu lan utawi napa? Wa minhu lan sebagian dari kekuasaannya Allah niku napa? An-nasru wa man'uhu, memberikan pertolongan atau menahan pertolongan tersebut. Sifat jaiz bagi Allah. Napa? Tarkul likulli mumkinin kafi alihi, atau fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, sama saja gitu. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiz bagi Allah 1. Apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, ngelakoni atau ora ngelakoni sak karepe Gusti Allah niku hak prerogatif Allah. Mau memberikan pertolongan atau menahan gak ngasih niku terserah Allah. Nah, tetapi niki jadi harus kita pahami tentang qada qadar yang kemarin kita kaji niki. Allah di sini mengatakan huwa min inda anfusikum, yaitu kekalahan atau kehinaan yang kalian dapatkan dari perang Uhud itu tidak lain karena kalian sendiri. Karena kalian sendiri. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an, wa ma lan utawi barang asabakum lakang napa ngenani ing sira kabeh yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan bi Uhudin, pada perang Uhud, fa bi idznillah, itu semuanya karena izin Allah. Bi iradatihi, tegese kelawan kersane Allah. Waliya'lama, dan agar Allah mengetahui, waliya'lama, dan agar mengetahui sapa Allahu Allah. Ilmu zuhur, nah, disebut dengan ilmu zahir. Nanti kalau jelaskan lagi nggih. Al mu'minina, mana orang-orang mukmin haqqan yang benar. Waliya'lama, dan agar mengetahui sapa Allah alladzina nafaqu, orang-orang yang munafik, walladzina qila, dan orang-orang yang dikatakan lahum kepada mereka
lamman sorofu, ketika mereka budal berangkat anil qital, kepada peperangan. Wahum, di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay wa ashabuhu, dan lan koncone Abdullah bin Ubay, salah satu tokoh dedengkot munafik di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay. Mereka mengatakan apa? Ta'alau, sini kalian. Ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau, kemarilah, qatilu fi sabilillah, ayo perang fi sabilillah. A'da'ahu, memerangi musuh-musuhnya. Awidfa'u, atau tinggallah anna, dari kita, al-qauma, kaum, bitaksiri sawadikum, dengan banyaknya pasukan kalian. In lam tuqatilu, ketika tidak diperangi, dibunuh. Qalu, mereka berkata, lau na'lam, seandainya kami mengetahui, nahsinu, tegese kroso kitalan ing peperangan, lattaba'nakum, kami sungguh-sungguh tidak akan mengikuti kalian. Qala ta'ala takdziban lahum, kemudian Allah Ta'ala berkata takdziban sebagai bentuk mendustakan omongannya mereka. Hum, mereka itu lil kufri, maring kekufuran, yauma idzin, pada hari tersebut, aqrabu minhum lil iman, lebih dekat daripada iman. Orang-orang munafik ketika ngomong kayak gitu, seandainya kami tidak mengikuti peperangan tersebut, niscaya kita ini banyak yang tidak mati. Ketika mereka ngomong kayak gitu, itu mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada iman. Orang munafik ini kan ya muslim, cuma apa yang ada di hatinya berbeda dengan yang di mulut. Nah, ini kalau ulangi, kekalahan tersebut tidak lain di sini disampaikan huwa min inda anfusikum, ya gara-gara awakmu dhewe, karena meninggalkan markas, tidak nuruti nasihat Kanjeng Nabi. Tapi di sisi lain di sini dikatakan semua karena irodahnya Allah, karena kehendaknya Allah. Kemudian juga dikatakan liya'lamal mu'minin, agar Allah mengetahui mana yang betul-betul mukmin, ya, wa liya'lamal ladzina nafaqu, mana orang-orang munafik. Maka kita harus mengetahui qada dan qadar, mana wilayah kita, mana wilayah Allah. Ini sering kalau sampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Ada qada, ada qadar. Qada niki adalah ilmunya Allah, apa yang akan terjadi. Allah niku tahu dengan apa yang akan terjadi. Dan niku namanya qada. Sedangkan qadar adalah kejadian yang sesuatu yang terjadi yang itu berdasarkan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Nah, kita misalkan saya nih sekarang, saya punya kebebasan. Di depan saya ini ada kopi. Saya mau minum kopi atau tidak minum kopi. Ini kehendak saya. Nah, ini kalau pakai konteks ini huwa min indanfu sikum, yo usahamu dewe, mau memilih atau tidak, mau memilih minum atau tidak minum. Tetapi apa yang akan kita tahu, ini sudah diketahui. Apa yang akan kita lakukan ini sama Allah sudah diketahui. Gopar ini nanti akan memilih meminum. Ya. Nah, sekarang saya meminum. Nah, ketika saya meminum, ini namanya qadar. Namanya takdir. Ini takdir. Saya memilih minum ini zaman azali, Allah sudah mengetahui. Itu namanya qada dan qadar. Jangan mengatakan, loh, kenapa kok saya minum kemudian saya menyalahkan Allah? Itu karena saya sendiri yang memilih. Nah, wilayah kita niki kan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, maka kita berupaya untuk melakukan hal baik.
Jadi nggak bisa aku maksiat, ini kan Allah yang menginginkan, Allah yang menghendaki. Boten maksiat atau tidak maksiat itu adalah pilihan kita. Cuma Allah itu mengetahui awakmu iki bakal milih maksiat apa ninggalno maksiat. Itu Allah sudah mengetahui. Itu nggih. Memang tentang qada dan qadar niki nggih agak-agak membingungkan. Sebab itu ya dalam sejarahnya terjadi berbagai macam aliran ya, kayak Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ala Jabariyah ya ana wong maling, ana wong maksiat, iku ya salahnya Gusti Allah. Kalau Qadariyah boten, itu murni semua manusianya, Allah gak ikut-ikut. Bahkan Allah gak tahu itu. Allah tahunya setelah kita melakukan itu Qadariyah. Kalau kita niki Asy'ariyah. Nah, jadi katanya Imam Ghazali, kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pengikut mazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, di Asy'ariyah niku ada namanya konsep kasab, manusia yang berusaha. Tapi hasil itu Allah yang menentukan. Nah, kita sebagai manusia memilih berusaha untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu kasabnya kita, usahanya kita. Jadi jangan menyalahkan Allah. Kok ngomong kayak gitu? Seperti orang-orang munafik pada ayat ini, seandainya kami mengetahui kalau kami ikut perang kami akan mati. Kata Allah Ta'ala mengatakan apa? Lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Pada hari itu ketika mereka ngomong kayak gitu, ini ada kekufuran, ada keimanan. Mereka ngomong kayak gitu itu lebih dekat kepada kekufuran, nyaris kafir. Nyaris kafir. Makanya hati-hati ya. Bima adharu min khidlanihim, bima kelawan barang adharu kang menzahirkan sama mereka khidlanihim, kehinaan mereka lil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Wa kanulan ono sapa wong munafik ya qablu aqraba ilal iman, sebelumnya niku lebih dekat kepada iman min haitsu zahir, dalam hal napa zahirnya mereka. Padahal secara zahir orang-orang munafik ya, namanya munafik nih, ini lebih dekat kepada keimanan. Tapi pas ngomong kaya ngono, mempunyai keyakinan semacam tadi niku, itu lebih dekat kepada kekufuran. Yaquluna bi afwahihim, mereka berkata dengan mulut-mulut mereka ma laisa fi qulubihim, ya, dengan sesuatu yang tidak ada pada hati mereka. Walau alimu, walaupun mereka mengetahui qitalan, pembunuhan atau kematian, lam yattabi'ukum, ya, tidak mengikuti kalian. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah itu lebih mengetahui bima yaktumun, dengan apa-apa yang mereka sembunyikan, minan nifaq, yaitu sifat munafik. Satu ayat lagi nggih. Alladzina, dan orang-orang badalun minal ladzina qablahu au na'tun. Alladzina niki menjadi badal dari orang-orang yang disebutkan sebelumnya atau sifatnya. Qalu, mereka berkata li ikhwanihim, kepada teman-temannya mereka fid din, dalam hal agama. Dan orang-orang yang berkata kepada teman-temannya mereka ikhwan, yaitu orang-orang yang sesama Islam, mereka mengatakan apa? Wa qad qa'adu 'anil jihad, dan sungguh mereka duduk-duduk anil jihad, dari jihad, gak ikut-ikut jihad. Lau ata'una, seandainya mereka manut, taat kepada kita, ay syuhada Uhud, yaitu maksudnya orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud, au ikhwanuna fil qu'ud, atau teman-teman kita fil qu'ud, yang dalam lungguhan. Jadi
Kan ada yang perang, ada yang tidak perang. Nah, mereka mengatakan seandainya mereka manut kita, manut orang-orang munafik nih, makutilu niscaya mereka tidak akan terbunuh. Mereka munafik ngomong, seandainya mereka gak usah perang, gak melo perang, gak ikut kanjeng Nabi perang, gak bakal mati mereka. Qul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad lahum kepada mereka, fadra'u, ya, moko padha nolak sira kabeh, itu fa'u tegese tolaklah an anfusikum saking awak-awake sira kabeh al mauta ing kematian, ing kuntum shadiqin, ya, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh shadiqin iku termasuk wong kang bener. Lek ancen cara kerjanya kayak gitu, coba kalian menolak kematian. Gak bakal bisa. Mau duduk, mau baring, lek waswayane mati ya bakal mati. Artinya apa? Mati tidaknya seseorang itu bukan ditentukan oleh dia berusaha dalam hal ini perang atau tidak perang. Matinya seseorang tidak ditentukan orang itu pergi atau tidak pergi. Ya, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ya wis, kalau memang ditentukan semacam itu, coba kalian tolaklah kematian. Ojo mati-mati coba. Ya tetap bakal mati. Nah, pengulangan kisah semacam ini salah satu faedahnya adalah agar kita mengambil hikmah, tidak ngomong yang semacam itu. Berandai-andai, seandainya ya saya dulu tidak melakukan hal ini saya akan seperti ini. Pun enggak usah, wis. Ya. Jangan seolah-olah menolak takdir. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja, semoga yang telah kita kaji ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sama-sama kita membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhira kalamana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salama wal maghfirah wan najah alaina jami'an wa ala jami'alatina wa usratina wa ala muassasatina al muawanah wa amurha bi jazil katsiran min at-tilmidat waj'alhum wa auladana min ahli al-ilm wal khair wa ahli at-tuqa wal istiqamah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-akhlaq al-karimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa 'afiyatan min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta Fatihahnya untuk salah satu donatur Al-Muawanah yang saat ini sedang ditimpa musibah berupa sakit kanker, namanya Haji Hasan bin Haji Ismail. Semoga diberikan kesembuhan, kesehatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.